Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya Anisofat. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tanaman senantiasa melakukan beragam aktivitasnya di dalam tubuhnya, mulai dari proses pertambahan, pertumbuhan akarnya, pertambahan batang, pertumbuhan tanaman, dan lain sebagainya. Pastinya beragam proses fisiologi yang terjadi itu melibatkan berbagai macam organ atau jaringan yang ada di dalamnya. Untuk sesi kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Apa itu jaringan pada tumbuhan? Kita sekilas pada pelajaran kelas 7, di mana pada level organisasi setiap daripada makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan, dia berasal dari struktur terkecilnya, yaitu sel. Kumpulan daripada sel yang sama, dia akan membentuk sebuah jaringan, dan jaringan ini memiliki fungsi tertentu. Kumpulan daripada jaringan yang berbeda akan membentuk organ-organ yang berbeda akan melakukan satu aktivitas yang sama dan saling bersinergi membentuk sistem organ. Kumpulan dari beragam sistem organ akan membentuk sebuah organisme. Nah, untuk kali ini kita akan belajar pada struktur jaringan pada tumbuhan yang terbentuk dari kumpulan sel yang sejenis yang memiliki fungsi tertentu. Apa di dalam tubuh makhluk tumbuhan? Yuk kita simak berikut ini. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan merupakan sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada umumnya jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Pada jaringan meristem, jaringan ini aktif melakukan pembelahan, sehingga akan ada proses pertambahan sel di dalamnya sehingga tumbuhan bisa bertambah panjang. Dengan jaringan permanen, jaringan permanen ini membentuk jaringan meristem yang akan berdiferensiasi membentuk jaringan permanen. Pada jaringan permanen, jaringannya sudah tidak aktif lagi untuk melakukan proses pembelahan. Ada 3 jenis jaringan pada meristem, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Kita cermati pada ujung akar sebagaimana video yang ada di samping. Pada bagian ujung tanaman atau ujung akar inilah jaringan meristem melakukan proses pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel menjadi 4 sel, dan akhirnya terus bertambah dan akan memperpanjang daripada akar tanaman. Sehingga jaringan meristem apikal merupakan jaringan meristem yang letaknya pada ujung organ seperti pada batang dan juga akar. Meristem apikal ini berfungsi untuk membentuk tunas apikal yang menjadi cikal bakal daripada jaringan baru. Meristem yang kedua yaitu lateral, di dalamnya berperan dalam proses pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, ada tumbuhan yang dia bisa melebarkan batangnya, khususnya pada tanaman dikotil. Kenapa bisa melebar ke arah samping? Itu disebabkan karena ada jaringan meristem yang letaknya terdapat di dalam kambingnya. Yang ketiga adalah meristem interkalar. Meristem ini berfungsi dalam proses terbentuknya bunga. Dia terletak pada jaringan permanen pada akhirnya. Anak-anak hebat Indonesia, untuk berikutnya kita belajar tentang jaringan permanen. Jaringan permanen, sel-sel penyusunnya sudah tidak akan tumbuh dan tidak lagi melakukan proses pembelahan. Sebagaimana video yang ada di samping, di mana jaringan kolenkin yang bersifat sebagai penyokong tubuh ini, dia cenderung tetap dan tidak aktif melakukan proses pembelahan. Ada 5 bentuk jaringan permanen pada tumbuhan.
yang pertama epidermis, kedua jaringan parenkim, jaringan pengangkut, keempat jaringan kolenkin, dan yang terakhir adalah sklerenkim. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu jaringan epidermis. Epi yang berarti tepi dan dermis yang berarti kulit, sehingga jaringan epidermis dianggap sebagai jaringan pelindung yang letaknya paling luar. Dia melindungi sebagian besar jaringan yang ada di dalamnya. Ciri utamanya, selnya berbentuk seperti balok, dia hanya selapis sel saja, tidak memiliki klorofil. Kemudian, sel pada epidermis ini dapat melakukan beragam modifikasi seperti halnya trikoma, duri, filament, dan juga sel persik. Jenis jaringan yang kedua, jaringan permanen yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini disebut sebagai jaringan dasar karena ini yang akan melakukan diferensiasi membentuk jaringan lain. Jaringan parenkim ini dapat berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. Dia juga yang akan menyusun daging buah, kulit batang, isi umbi atau rempah yang dia mampu menyimpan pati atau metabolis sekunder tertentu. Kita cermati dari struktur daripada parenkim. Sel-sel penyusunnya dia tidak rapat, kemudian dia memiliki rongga-rongga di antara selnya, dindingnya tipis, kemudian dia berukuran lebih besar karena di dalamnya memiliki banyak sekali vakuola. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut memiliki peran yang sangat besar di dalam sistem metabolisme tumbuhan, di mana jaringan pengangkut ini berperan untuk mengedarkan sari makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis, sekaligus mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Ini salah satu contoh daripada jaringan pengangkut, yaitu xilem, di mana dia akan mengangkut air dari akar, dari tanah, kemudian diangkut ke seluruh bagian tumbuhan, sehingga tumbuhan dia memiliki kecukupan air untuk kebutuhan setiap proses metabolisme. Jaringan pengangkut terdiri dari dua macam, yaitu jaringan xilem yang disebut sebagai pembuluh kayu. Dia fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar daun, dan jaringan floem yang disebut sebagai pembuluh tapis yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bila kita cermati dari strukturnya, jaringan xilem memiliki arah satu saja dari bawah ke atas, sementara pada jaringan floem dia bisa bergerak ke atas bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian pada jaringan xilem selnya tidak memiliki dinding pembatas, sementara pada jaringan floem terdapat jaringan atau memiliki dinding pembatas yang berpori. Kemudian kalau kita lihat secara struktur melintang, jaringan floem cenderung terletak lebih di luar daripada jaringan xilem. Dia dibatasi oleh kambium, khususnya pada tumbuhan dikot. Jaringan yang kelima yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada dua macam, yaitu kolenkin dan sklerenkim. Kita cermati dari strukturnya, kolenkin tersusun atas sel-sel yang masih hijau, sementara pada sklerenkim sudah terdapat beberapa benang-benang yang terbentuk dan sudah menguap atau mengering, sehingga pada sklerenkim cenderung nanti akan membentuk bagian batang atau akar yang lebih kaku. Oleh karena itu, jaringan penyokong sebagai support tanaman itu biar bisa kokoh.
Bila kita cermati perbedaan antara jaringan Colenkin dan sklerenkim, dapat dilihat bahwa jaringan Colenkin tersusun atas sel yang hidup, sementara jaringan sklerenkim tersusun atas sel yang mati. Kemudian pada Colenkin terjadi penebalan dinding sel yang tidak merata oleh selulosa. Pada sklerenkim terjadi penebalan dinding sel yang merata oleh lignin. Pada Colenkin, penyokongnya dia bisa kokoh dan kuat disebabkan oleh adanya tekanan turbo. Oleh karena itu, tersusunan jaringannya atau sel-sel penyusunnya masih berwarna hijau atau masih muda, ya, dan dia lebih fleksibel. Sementara pada sklerenkim ditemukan pada organ-organ sudah dewasa, dia cenderung kaku dan sangat kuat. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang beragam jenis jaringan pada tumbuhan, yaitu meristem, parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengatur, dan jaringan epidermis. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.